Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asli di Tekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, Nabi yang agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baik, kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Salatullah
Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa bizakumullah. Diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman bait yang ke-10, watlub li ilmin summa lakinhul wara. Watlub wal taqlub, dan carilah olehmu li ilmin akan ilmu. Yang dimaksud tidak lain tidak bukan tentu adalah ilmu agama. Summa kemudian lakinhu, ajarkanlah olehmu ilmu tersebut al-wara kepada makhluk, kepada manusia lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan tersebut yang barusan saya sampaikan, yaitu wal taqlub li ilmin summa lakinhul wara, carilah olehmu ilmu, setelah kamu mendapatkan ilmu kemudian ajarkanlah ilmu itu kepada orang lain. Nah, berdasarkan keterangan ini maka berarti setiap orang Islam yang mukallaf, setiap orang Islam yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah. Setiap orang Islam yang sudah mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan di dalam ajaran agama Islam, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama itu kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agama tentu kepada ulama, yakni ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang soleh, ulama yang warok, ulama yang apik, ulama yang benar-benar tetap komitmen konsisten memegang teguh amanah dari para nabi, dari para rasul, ulama yang melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah, yakni ulama warasatul anbiya. Dan kita bukan hanya diperintahkan untuk mencari ilmu kepada para ulama yang berkompeten di bidang ilmu agama, akan tetapi juga setelah kita mendapatkan ilmu itu,
juga kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri, kepada istri dan anak-anak kita. Wajib kita mengajarkan ilmu agama kepada mereka, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang membaca Quran dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan kewajiban setiap kepala keluarga. Kewajiban setiap kepala rumah tangga wajib mendidik keluarganya dengan pendidikan ilmu agama. Apabila seorang kepala keluarga, seorang kepala rumah tangga yaitu bapak tidak menjalankan kewajiban mendidik keluarganya, mengajarkan keluarganya dengan ilmu agama, maka tentu kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka apabila seorang kepala keluarga ataupun seorang kepala rumah tangga umpama misalnya tidak ada kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama, maka wajib memerintahkan kepada istrinya untuk ngaji kepada ulama, wajib memerintahkan anaknya untuk ngaji kepada para kiai, kepada para asatidz, kepada para ulama. Kalau memang kita tidak ada kemampuan mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak kita, hal ini kita lakukan dalam rangka memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah pesankan dalam Al-Quran surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim, juz yang ke-28 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, dari api neraka yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia durhaka dan batu, yang di dalam neraka itu ada malaikat jabaniyah yang kasar, yang bengis, yang sadis. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka senantiasa dikerjakannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal taqlu bil ilmin, carilah olehmu ilmu agama. Summa lakinhul wara, kemudian ajarkanlah ilmu agama itu kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Seharusnya ada di setiap keluarga besar itu ada pengajian keluarga besar bulanan, seharusnya, bagusnya. Ini kadang-kadang cuma arisan doang, pengajiannya kagak ada. Arisan mah ada, cuma urusan dunia aja, tapi nggak ada nilai-nilai ilmu agama. Nah, itu alangkah bagusnya kalau dalam arisan keluarga sebulan sekali ada pertemuan keluarga itu, ada pengajian, ada narasumber yang menyampaikan ilmu agama. Jadi enggak hanya urusan dunia saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia yang paling is the best, manusia yang paling terbaik adalah anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi manusia terbaik kata beliau adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Tentu siapapun insya Allah akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain apabila orang tersebut memiliki ilmu. Tapi kalau tidak memiliki ilmu agama, jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga banyak tidak tahu. Untuk dirinya sendiri juga harus dikasih tahu, harus diajarin. Maka insya Allah dengan cara kita istiqomah menuntut ilmu, step by step, sedikit demi sedikit, insya Allah
lama-kelamaan akhirnya Allah akan memposisikan diri kita menjadi manusia yang terbaik, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Disadari atau tidak disadari, Allah akan memposisikan diri kita seperti itu. Itu di luar keinginan kita. Karena Allah lebih tahu mana yang pantas untuk dijadikan orang bermanfaat untuk orang lain, Allah lebih tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ilmu agama itu, kalau kita buka keterangan di dalam kitab-kitab salafiyah, di dalam kitab-kitab kuning, terdapat banyak sekali keterangan yang menjelaskan tentang fadhail, tentang keutamaan-keutamaan, tentang keistimewaan-keistimewaan, tentang keuntungan-keuntungan, tentang pahala-pahala besar bagi orang Islam yang mau menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di antaranya adalah man ta'allama baban minal ilmi yuntaqau bihi fi akhirati wa dunyahu kana khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyamin hariha wa qiyamil layaliha maqbulan ghaira mardud. Ini yang saya bacakan adalah sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Hadis tersebut artinya begini: barang siapa yang ngaji satu bab dari ilmu agama, misal kita ngaji satu bab dari ilmu fikih, misal bab air atau bab sholat atau bab zakat atau bab puasa atau bab ibadah haji atau bab yang lainnya, ya banyak lah. Barang siapa yang mengaji, yang belajar satu bab daripada ilmu agama, yuntafa'u bihi fi akhirati wa dunyahu, yang ilmu agama yang dipelajarinya tersebut akan memberikan manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Kana khairul lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyamina hariha wa qiyamil layaliha maqbulan ghaira mardud. Maka adalah pahalanya bagi orang tersebut yang mencari ilmu agama itu jauh lebih baik daripada puasa siang harinya dan sholat malam harinya selama 7.000 tahun. Khairul lahu, pahalanya lebih baik baginya, min umri dunya sab'ata alafi sanatin, daripada umur dunia 7.000 tahun. Misal seseorang oleh Allah dikasih umur 7.000 tahun umpama, tapi nggak ada. Apalagi zaman sekarang umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Kalau umat-umat Nabi terdahulu, para Nabi terdahulu dan umatnya itu umurnya panjang-panjang. Seperti Nabi Nuh umurnya menurut satu riwayat 1.000 tahun, kan lama itu. Menurut riwayat yang lainnya 950 tahun. Kemudian seperti Fir'aun umurnya 600 tahun. Ada yang umurnya 200 tahun. Nah, kalau umatnya Nabi kita itu paling panjang umurnya 100 tahun lebih sedikit lah. Dan itu pun jarang. Rata-rata 50-60 udah pada meninggal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi urusan meninggal itu tidak melihat umur. Tidak melihat umur. Walaupun masih bayi, banyak yang meninggal. Makanya urusan obat jangan nanti aja, kalau sudah sepuh jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama misalnya seseorang oleh Allah dikasih umur 7.000 tahun. Panjang sekali umurnya. Nah, umurnya yang 7.000 tahun hanya dihabiskan untuk puasa setiap hari dan untuk sholat sunnah sepanjang malam, dan dilakukannya tiap malam selama 7.000 tahun.
itu enggak seberapa pahala itu dibandingkan dengan pahala mencari ilmu agama. Masih besar pahala mencari ilmu agama. Dan kalau umpama kita beribadah selama 7.000 tahun, berpuasa di siang harinya, sholat sunnah di malam harinya dengan tiada henti dan tidak tercampuri perbuatan maksiat sedikit pun, itu belum tentu diterima. Tapi kalau yang ini, fadilah, keutamaan, keuntungan mencari ilmu agama dengan cara duduk di pengajian rutin walaupun hanya seminggu sekali, atau dengan cara kita pesantren di pondok pesantren, tiap hari tiap waktu kita ngaji. Terlepas dengan cara itu semuanya, kalau kita mencari ilmu agama akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala ibadah puasa dan sholat di malam hari selama 7.000 tahun. Ini sudah jelas di sini katakan makbulan, diterima. Ghairu mardud, tidak ditolak oleh Allah. Jadi ini nyata-nyata jelas-jelas ibadah yang 7.000 tahun dari keuntungan, dari fadilah, dari keistimewaan mencari ilmu agama itu makbulan ghairu mardud, diterima oleh Allah dan tidak akan ditolak. Sedangkan ibadah yang kita lakukan tiap hari sholat itu belum tentu diterima, nggak tahu kita. Nanti tahunya di hari kiamat. Begitu ditolak kita sedih nanti. Udah amal ibadah kita yang lainnya menjadi sia-sia. Kita memang tiap hari sholat 5 waktu, bahkan berjamaah selalu. Tiap hari kita berbuat baik, tiap hari kita beribadah, tiap hari kita tahajud. Tapi belum ada kabar, kita belum dikasih tahu, dan belum ada jaminan kalau ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dalam dirinya akan diterima atau tidak di hari kiamat. Itu kita belum tahu. Nanti tahunya di sana di hari kiamat. Nah, khawatirnya begitu ditolak kita sedih, sholat kita ditolak, maka menjadi sia-sialah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah kita yang lainnya, dan kita akan masuk ke neraka. Naudzubillah. Tapi yang ini luar biasa, pada mencari ilmu 7.000 tahun ibadah diterima oleh Allah. Para jamaah, bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang Islam yang tidak mau duduk mencari ilmu agama itu orang-orang yang sombong. Tidak ada kebaikan bagi mereka sedikit pun. Sehingga Rasulullah pernah bersabda begini, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil khair wa sairun nasi la khaira fihim. Ini hadis. Artinya begini, orang alim yang mengajarkan ilmu agama, yaitu para ulama, dan orang yang belajar ilmu agama disebutnya muta'alim. Ada alim, ada muta'alim. Kalau alim yang mengajarkan ilmu agama, orang alim namanya ulama. Kalau muta'alim, orang Islam yang belajar ilmu agama, namanya muta'alim. Nah, orang alim dan muta'alim ini kata Nabi syarikani fil khair. Mereka berserikat, bersekutu di dalam kebaikan. Wasairun nasi la khaira fihim, kata Nabi. Sedangkan seluruh manusia di alam dunia ini, selain dua golongan tersebut, selain orang alim dan muta'alim, la khaira fihim, mereka sedikit pun tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah. Jadi artinya kalau kita ingin memperoleh berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka kita harus memposisikan diri kita di salah satu dari dua golongan itu. Kalau enggak jadi orang alim, jadi muta'alim. Kalau enggak jadi muta'alim, jadi orang alim. Posisikan diri kita di salah satu dua golongan tersebut supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Ini mah alim kagak, muta'alim juga kagak. Bisanya cuma ngomongin doang. Bisanya cuma membenci kepada orang-orang alim, membenci kepada orang-orang haji. Masya Allah, orang seperti ini ngaku umat Nabi, malu harusnya malu ngaku umat Nabi. Kok ada yang umat Nabi yang seperti ini ya? Seharusnya malu kalau dia punya rasa malu, kalau dia bisa berpikir akalnya dengan baik, dengan sehat. Ngajarkan ilmu agama kagak becus, ngaji juga nggak mau, malah membenci. Masya Allah, sedih banget. Seharusnya malu mengaku umat Nabi seperti itu.
Umat Nabi nggak begitu. Yuk kita posisikan diri kita. Syukur-syukur kita jadi orang alim, jadi ulama, mengajarkan ilmu agama kepada umat manusia. Cuma minimal paling tidak sekurang-kurangnya, kalau lah kita nggak bisa jadi orang alim, ya kita harus memposisikan diri dari muta'alim yang mau belajar ilmu agama kepada para ulama. Karena kedua golongan ini syarikani bil khair, kata Nabi. Mereka bersekutu dalam kebaikan. Mereka bersatu dalam kebaikan dan mereka akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah dunia dan akhirat. Bahkan saya masih ingat almarhum guru saya, Mama Kiai Haji Yusuf Kamil, pimpinan Pondok Pesantren Al Kamiliyah Cibogo, Sindang Mulia di Bangsa, pernah mengatakan, orang kalau enggak mau mengajarkan ilmu agama dan ataupun kalau tidak mau belajar agama, itu enggak ada harganya di hadapan Allah. Dunia ini terlaknat. Seluruh dunia ini isinya dilaknat oleh Allah, kecuali orang alim dan orang yang belajar ilmu agama. Itu dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan, bahkan guru saya sampai mengatakan, orang kalau enggak mau mengajarkan ilmu agama dan enggak mau belajar agama, itu seperti lalat, enggak ada manfaatnya, dilaknat oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Jadi berdasarkan keterangan hadis tersebut dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa fadilah, keutamaan, keuntungan, keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah duduk di pengajian rutin dengan niat semata-mata thalabul ilmi, mengharap ridho Allah, ikhlas hanya karena Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, tidak ada kepentingan apapun selain mencari ridho Allah, maka ia dicatat setiap kali ngaji, dicatat mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala puasa dan sholat malam selama 7.000 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita meraih pahala ini kalau bukan sekarang? Terus kumpulkan pahala ini sebanyak-banyaknya, pasti oleh Allah akan dibuktikan nanti di surga. Dan orang-orang yang tidak mengaji pasti akan menyesal nanti di akhirat. Keret jadi simpuri lamun nyesel, pasti nyesel. Aina mau nyesel, iya aina mah biasa-biasa aja. Tapi nanti di hari kiamat lihat aja nanti, pasti nyesel, pasti nyesel, pasti nyesel dan celaka. Banyak orang Islam yang tidak merasa berdosa ketika meninggalkan kewajiban thalabul ilmi, padahal sebenarnya dosa. Mungkin akibat kebodohannya dalam agama, akibat ketidakngertiannya dalam agama, sehingga merasa biasa-biasa saja. Padahal dosa. Hukum mencari ilmu agama itu sama dengan hukum mengerjakan sholat 5 waktu. Dua-duanya wajib. Bahkan sholat 5 waktu kita kerjakan, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari-hari, kalau tidak didasari ilmunya, itu ditolak oleh Allah, sholatnya sia-sia, gak ada apa-apanya. Makanya ada hadis yang mengatakan thalabul ilmi ruknul Islam. Mencari ilmu agama itu sama dengan mengerjakan rukun Islam yang 5. Mencari ilmu agama itu sama dengan pahala sholat, bahkan lebih besar daripada pahala sholat. Mencari ilmu agama itu sama dengan mendapatkan pahala zakat, pahala puasa, pahala ibadah haji. Makanya Nabi mengatakan thalabul ilmi ruknul Islam. Mencari ilmu itu mengerjakan rukun Islam. Karena sholat, zakat, puasa, ibadah haji, semuanya itu harus didasari ilmunya. Kalau tidak didasari ilmunya akan sia-sia. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, thalabul ilmi afdalu minas shalah wasyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Mencari ilmu agama itu lebih afdol di hadapan Allah daripada sholat, puasa, ibadah haji dan perang membela agama di medan perang mati terbunuh. Ini hadis, nggak boleh ditentang. Kalau tentang kita bisa murtad. Silahkan saja tentang, sepuas hatimu. Tapi kamu jangan nyesel nanti kalau kamu matinya murtad. Murtad tetap selamanya di neraka. Tuh makan api neraka tuh. Sepuas hatimu makan api neraka. Enak-enak. Nggak usah api neraka lah, api dunia aja udah panas. Jangan sombong menentang ajar Allah, bahaya. Sekawalat loh. Jadi dalamnya harus hati-hati, jangan congkak, jangan sombong.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu apa yang telah disampaikan oleh guru saya seperti itu. Jadi kalau kita hidup dalam dunia ini, saya diajarin sama guru saya seperti itu. Kalau kita di Al-Bunja, ya nggak termasuk salah satu dari dua golongan tersebut, yaitu alim atau muta'alim. Kita ini seperti lalat, hidup kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dilaknat kita, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Baik para jemaah yang dimuliakan, oleh karena waktunya sudah habis, demikian taklim kita pagi hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah dihapus, diampuni, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita dijadikan orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.